Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam bagi Bapak dan teman-teman yang menonton. Hari ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan our final pitch mengenai produk dan juga bisnis kita yaitu Scrunchy. Semoga informasi yang kita sampaikan dapat menambah wawasan dan juga bermanfaat. Bisnis kami berangkat dari keinginan untuk menciptakan pengalaman kuliner sederhana namun memuaskan yang dapat dinikmati semua kalangan. Kami menawarkan pilihan dessert yang gak cuma lezat, tapi juga memberikan rasa kenyamanan dan kebahagiaan. Melalui Scrunchy, yaitu artisanal desserts berupa infused milk dan cookies, kami fokus pada kualitas dan cita rasa yang sederhana tapi otentik. Kami menyediakan quick and grab and go breakfast di tengah jadwal kuliah yang padat untuk mahasiswa. Jadi di sini kami melakukan analisis terhadap masalah-masalah yang sedang dihadapi di kalangan mahasiswa. Dan nantinya dari masalah-masalah ini kami tentukan masalah mana yang sekiranya Scrunchy bisa manfaatkan sebagai peluang untuk bisnis untuk membantu mengatasi permasalahan mahasiswa. Nah, di sini bisa ditemukan bahwa masalah utamanya itu terjadi biasanya di pagi hari, di mana mahasiswa yang jadwalnya padat itu harus segera memulai aktivitasnya, tapi mereka punya waktu yang terbatas untuk menyiapkan sarapan. Akar masalahnya itu terletak di kurangnya pilihan sarapan yang praktis, lezat, bergizi, dan mudah diakses di lingkungan kampus. Dan alternatif yang udah ada sekarang itu adalah makanan cepat saji kayak gorengan, lalu makanan instan, dan juga makanan-makanan yang kurang sehat. Customer di sini terdapat mahasiswa dan karyawan yang waktunya itu cukup terbatas, emotional impact-nya mahasiswa dan karyawan yang merasa frustrasi, terburu-buru, dan kurang puas dengan solusi sarapan yang udah ada. Quantifiable impact-nya, mahasiswa dan karyawan tuh punya waktu hanya sekitar 10-15 menit untuk sarapan sebelum mereka berangkat, dan mereka membutuhkan sekitar 20-30% energi untuk konsentrasi mereka di pagi hari. Nah, dari sini mereka akhirnya punya alternatif shortcomings, yaitu membeli makanan cepat saji, which itu kurang bergizi dan sering mengandung banyak lemak dan gula. Ada juga minuman instan juga nggak bergizi, dan atau melewatkan sarapan, itu juga tidak sehat dan membawa bekal dari rumah. Reviews dan survey results. Nah, jadi kami itu melakukan survei melalui Google Form dengan pelanggan untuk memahami kebutuhan mereka tuh terkait dessert tuh gimana sih. Nah, fokus wawancara kita itu di antaranya itu adalah 3 poin. Yang pertama itu adalah mengetahui kebiasaan mereka dalam mengonsumsi dessert. Yang kedua itu adalah mengidentifikasi masalah atau kekurangan pada dessert yang tersedia di pasaran sekarang ini, lalu memvalidasi apakah konsep crunchy ini dapat menjadi solusi yang memuaskan bagi konsumen atau pencari dessert-dessert. Nah, untuk demografi dari interview dan survei kita, itu adalah jumlah responden sekitar 50 orang, dengan jumlah mahasiswa di antara mereka itu adalah 100%, di antara mahasiswa tersebut, terdapat, mahasiswa yang sedang bekerja, dan dengan range usia dari 18 hingga 22 tahun. Nah, jadi ada beberapa testimoni, sebelum kita membahas tentang interviewnya, ada beberapa testimoni, mengenai infused milk sama cookies kita itu yang merupakan ide seru dan bisa dinikmati kapan aja, lalu mengenai kemesan dari scrunchies yang estetik dan gak cuman, dibeli buat diri sendiri, tapi dapat di-gift ke teman. Lalu ada juga mengenai harga dari scrunchie yang hanya 30.000 dan pasti akan dibeli kembali karena termasuk dessert premium yang murah. Oke. Lalu kita akan masuk membahas mengenai interview findings kita. Nah, melalui interview dan survei ini, kita menemukan beberapa hal. Yang pertama itu adalah masalah utama yang kita identifikasi itu ada 2 poin. Yang pertama itu adalah jarangnya membeli camilan dalam seminggu. Nah, kami merasa bahwa responden itu tergolong jarang membeli cemilan dalam seminggu. Mayoritas konsumen itu tuh hanya membeli produk cemilan itu sekitar 3-4 kali dalam seminggu, dengan 38% konsumen itu tuh hanya membeli 1-2 kali dalam seminggu, gitu. Nah, kita Scrunchy sebagai bisnis yang menjual dessert premium, tingkat pembelian ini dapat ditingkatkan dan lumayan memprihatinkan. Nah, kedua adalah budget konsumen untuk camilan yang termasuk rendah. Nah, 56% konsumen menghabiskan sekitar Rp50.000 hingga Rp100.000 untuk membeli camilan per minggunya. Dengan 44% konsumen lainnya itu tuh malah menghabiskan di bawah itu. Nah, budget yang dialokasikan konsumen untuk camilan seminggu ini nih masih tergolong rendah gitu dan dapat menjadi ancaman mungkin bagi Scrunchy ke depannya gitu saat ingin menjual produk kita.
Nah, respon terhadap, konsep scrunchie itu, menurut kami tergolong sangat positif gitu. Pertama itu mengenai bahan premium yang digunakan untuk produk. Nah, responden itu menganggap bahan premium yang digunakan, dalam infused milk dan juga cookies crunchy itu tuh lebih berkualitas dari dessert lain yang biasanya mereka coba dengan, price range segitu. Nah, ngomong-ngomong tentang price range, konsumen sangat menyukai harga dan price range yang ditetapkan oleh Scrunchie. Nah, keseluruhan responden ini merasa bahwa harga, Rp25.000 hingga Rp30.000 per paket, yaitu paket Sip and Crunch kami, itu tuh cukup terjangkau untuk produk sekelas ini dan dapat merekomendasikan, dessert Scrunchie itu kepada orang lain gitu, akibat rasanya yang premium tetapi harganya yang terjangkau. Jadi conclusion dari interviews and survey kita itu ada beberapa hal. Yang pertama itu adalah konsumen membeli camilan itu rata-rata 1 sampai 4 kali seminggu gitu dan dengan potensial untuk meningkat dan budget camilan mingguan konsumen itu tuh termasuk rendah sekitar Rp50.000 hingga Rp100.000 dan bahan premium scrunchy itu dihargai lebih berkualitas oleh konsumen dan juga bahwa harga Rp25.000 hingga Rp35.000 itu, tergolong terjangkau dan direkomendasikan oleh konsumen-konsumen scrunchy. Baik, saya izin melanjutkan. Untuk section kali ini saya akan membahas tentang market sizing dan juga customer persona dari Scrunchie. Mari kita mulai dengan melihat ukuran pasar saat ini. Seperti yang kita tahu, 9 juta mahasiswa di Indonesia merupakan pasar potensial yang besar. Kami menyadari bahwa para mahasiswa memiliki kebutuhan akan camilan yang praktis, namun tetap enak dan juga bisa mendukung aktivitas mereka yang padat. Lalu level berikutnya yaitu SAM. Di sini ada sekitar 2 juta mahasiswa yang kuliah di kawasan Jabodetabek, tempat yang menjadi fokus utama kami karena tinggi konsentrasi mahasiswa yang membutuhkan camilan untuk menemani aktivitas sehari-hari mereka. Lalu tentu saja pasar yang spesifik atau SOM adalah 47.000 mahasiswa di Universitas Indonesia yang menjadi target utama kami dalam tahap awal pengembangan produk Scrunchie. Nah, sekarang kita bahas lebih lanjut tentang customer persona kami yang terdiri dari 3 tipe utama, Rahma, Katrin, dan Zia yang akan dijelaskan di slide berikutnya. Oke, untuk customer persona pertama kita itu ada Rahma. Nah, Rahma ini adalah seorang wanita berumur 20 hingga 26 tahun yang merupakan seorang mahasiswa di Depok. Personality si Rahma ini tergolong extrovert dan juga dia tuh lebih ke feeling daripada thinking dan dia lebih sensing daripada intuition dan lebih perceiving daripada judging. Jadi dia EFSP. Nah, jadi dia MBTI-nya adalah EFSP. Nah, untuk, si Rahma ini tuh, ada beberapa personality traits yaitu pertama dia busy, yang kedua dia modest, dia tuh modestly dressed dan modestly, spending her money gitu, dan dia juga selalu on the go. Jadi dia adalah, wanita karir yang sibuk di antara, kesibukan mahasiswanya dan kesibukan, kerjanya. Nah, jadi goal yang dimiliki oleh Rahma itu adalah pertama dia menginginkan camilan praktis untuk dinikmati sambil dia bekerja atau sambil dia beraktivitas sehari-hari. Jadi ini adalah tujuan yang ingin dia capai. Nah, sedangkan frustrations-nya atau frustrasi yang dihadapi itu adalah bahwa dia sibuk bekerja, sehingga membutuhkan camilan yang praktis dan terjangkau agar kembali semangat bekerja. Nah, sedikit tentang Rahma. Nah, Rahma ini adalah seorang mahasiswa semester 5 di Universitas Indonesia yang berumur, tadi saya bilang 20 hingga 26 tahun. Nah, Rahma ini nih cenderung sibuk bekerja hingga membutuhkan camilan yang praktis dan terjangkau dan dia sangat menyukai camilan praktis ini, saat dia dapat menikmatinya sambil bekerja atau beraktivitas. Nah, apa sih hal-hal yang memotivasi Rahma? Nah, pertama itu adalah growth, bahwa dia itu ingin, tumbuh sebagai seseorang gitu, baik dalam, karirnya atau dalam akademiknya gitu. Nah, lalu itu adalah fear-nya gitu, ketakutannya untuk gagal, untuk, tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Lalu financial security, dia pengen secure secara finansial dalam masa depannya, dan juga recognition, dia ingin di-recognize, ingin disadari oleh orang-orang yang dia anggap, lebih dari dirinya, dan juga funding gitu, di mana ia, ingin berpenghasilan untuk dapat men-fund, kebutuhannya sehari-hari. Baik, selanjutnya di sini ada Catherine, yaitu mahasiswa semester 1 di Universitas Indonesia yang berumur 13 sampai 19 tahun. Catherine sering bermain dengan teman-temannya setelah perkuliahan sehingga membutuhkan camilan enak untuk dibagikan bersama teman-temannya. Nah, untuk goals dari Catherine sendiri, dia membutuhkan camilan yang enak dan juga terjangkau untuk dinikmati bersama teman-temannya dan juga bisa di-share di media sosial. Lalu untuk prestationnya sendiri, Catherine memiliki budget yang terbatas dan juga terbatasan dessert yang enak dan juga terjangkau di area kampus. Baik, kita masuk ke tahap terakhir dari customer persona dengan persona ketiga kami yaitu Zia. Di sini adalah seorang mahasiswa semester 7 yang juga berumur 20 sampai 26 tahun. Dia menyukai camilan yang premium dan juga bisa dinikmati bersama teman-temannya saat belajar ataupun diskusi bisnis. Zia mencari camilan yang berkualitas yang cocok untuk acara bersama teman ataupun kegiatan produktif. Zia memiliki 3 karakter utama yaitu busy, simple, dan juga prudent dengan goals utama yaitu memiliki camilan premium untuk dinikmati bersama teman saat belajar ataupun diskusi bisnis
Dan pain points atau frustrations-nya yaitu dia memiliki keterbatasan waktu karena jadwal yang sibuk dan juga padat sehingga mencari cemilan yang enak dan juga mudah. Oke, selanjutnya kita masuk ke competition analysis dari Scrunchy. Siapa aja sih pesaing-pesaing dari Scrunchy ini? Yang pertama kita lihat dari Ngebake, teman sekelas kita. Dia tuh produknya cookies. Dia menjual dengan harga di range harga 12 hingga 16 ribu rupiah. Dengan branding channelnya itu sosial media. Dan packaging yang digunakan juga plastik. Dengan market review-nya setelah kami mencari tahu, banyak orang yang mereview dengan cookies varian rasa yang cukup unik. Dengan UVP-nya sendiri, dia memiliki varian rasa yang cukup lengkap. Selanjutnya ada di Buttermoon Cheese, dia tuh menjual cookies dan juga cake. Di range harga dari 15 ribu untuk cookiesnya sampai 330 ribu rupiah untuk kue tartnya. Selanjutnya untuk branding channel sendiri menggunakan sosial media juga sama. Untuk packagingnya menggunakan plastik dan juga box untuk kue-kue besarnya. Untuk market review sendiri, cookies yang tidak memerlukan pre-order dan mudah dibeli karena tersedia di salah satu cafe di FEB UI. Untuk UVP-nya sendiri tersedia di Social Space FEB UI. Selanjutnya ada cookies ketiga yaitu Frote. Itu tuh produknya juga cookies saja dengan harga dari 12 ribu hingga 30 ribu rupiah dengan branding channel juga sama di sosial media dengan packaging juga sama plastik. Untuk market reviewnya sendiri menyediakan box packaging yang dapat dijadikan sebagai hampers. Dengan UVP-nya terdapat box packaging yang isi 6 pieces untuk cookiesnya. Selanjutnya ada di Arasdo, dia juga menjual cookies dengan price range 8 ribu hingga 12 ribu dengan branding channel di sosial media juga. Packagingnya juga plastik dengan market review menyediakan ukuran kecil yang mudah dimakan. Dengan UVP-nya sendiri aja UVP-nya adalah tersedia cookies dengan ukuran yang sangat kecil sehingga mudah dibawa. Selanjutnya ada di perusahaan kami sendiri yaitu Scrunchy dengan produk cookies dan juga infused milk di mana range harga 8 ribu hingga 21 ribu dengan branding channel kami adalah sosial media dan packagingnya juga plastik sama. Untuk market reviewnya sendiri banyak orang yang review cookies kami premium dengan harga yang terjangkau karena kami menggunakan coklat-coklat merek tertentu. Untuk UVP-nya sendiri menggunakan coklat-coklat premium. Oke, kita masuk ke bagian value proposition canvas. Nah, jadi sebelum aku menjelaskan value proposition canvas dari Scrunchy, aku jelasin dulu mengenai bagian-bagian dari value proposition canvas sedikit. Nah, untuk di bagian yang lingkaran itu ada customer jobs, customer pain, dan customer gains, ya kan? Nah, untuk customer jobs itu berupa tugas, masalah, atau keinginan pelanggan terkait aspek emosional, sosial, dan juga fungsional gitu. Nah, untuk customer pains itu adalah risiko atau pengalaman buruk yang dialami pelanggan saat dia mencoba memenuhi kebutuhannya gitu. Nah, untuk customer gains itu ada pengalaman positif atau keuntungan yang dirasakan pelanggan saat mendapatkan kepuasan. Lalu di bawah itu adalah fit. Nah, fit itu basically keselarasan antara value proposition yang ditawarkan dengan kebutuhan, solusi, dan keinginan pelanggan. Lalu kita masuk ke yang bagian kotak yaitu ada pain relievers, products and services, dan gain creators. Nah, kalau pain relievers itu basically solusi spesifik untuk mengatasi atau mengurangi customer pains, dan products and services itu tuh basically produk atau layanan yang dirancang untuk mencapai customer gain dan mengurangi customer pains. Nah, kalau gain creators itu nilai tambah yang menciptakan keuntungan ekstra bagi pelanggan kita. Nah, kita awali dulu di bagian kotak yaitu gain creators kita. Apa sih gain creators dari Scrunchy? Nah, pertama itu adalah kita tuh selalu memberikan pengalaman memanjakan dan memuaskan di setiap gigitan dan kegukan dari produk kita. Dan kita tuh juga menawarkan produk yang kekinian dan Instagramable, always Instagramable, produk cookies dan susu kita cocok untuk dibagikan di media sosial. Lalu kita selalu menyediakan paket bundling yang praktis dan juga ekonomis, memberikan nilai lebih untuk pengalaman yang lebih variatif lah gitu. Nah, lalu kita masuk ke product and service. Nah, jadi pertama itu kita memiliki infused milk dengan rasa yang unik gitu. Kita ada golden flakes, berry bliss, cocoa munch, gitu. Juga chocolate chip cookies kita, choco crunch kita itu tuh selalu membuat pelanggan itu puas dan ingin membeli kembali. Nah, lalu kita ada paket bundling kita yang selalu laris yaitu adalah sip and crunch. Nah, kalau untuk our painkillers. Nah, untuk painkillers atau pain relievers namanya itu synonymous. Nah, untuk painkillers kita tuh menyediakan camilan berkualitas tinggi dengan harga terjangkau. Kita juga memberikan opsi pick up dan delivery yang praktis nih, menghemat waktu untuk tenaga untuk mahasiswa-mahasiswa yang biasanya di sekitar UI gitu. Nah, juga kita menjamin kualitas produk yang konsisten dengan rasa yang inovatif sehingga pelanggan itu tuh tidak merasa bosan gitu loh dengan produk kita. Nah, lalu kita masuk ke customer gains, customer pains, dan juga jobs. Nah, pertama itu adalah untuk customer gains. Nah, jadi customer gains itu pertama menikmati dessert artisan yang bahan berkualitas tinggi. Kita selalu sebagai Scrunchy memastikan konsumen itu menerima
bahan terkualitas tertinggi. Dan juga kita akses ke paket bundling yang praktis untuk camilan dan minuman kita, serta camilan yang ya as I've said, instagramable dan estetik untuk menambah keseruan dan pengalaman sosialnya. Lalu kalau untuk customer pains-nya itu, sedikit sulit untuk menemukan camilan yang terjangkau namun tetap berkualitas premium. Nah, selain itu juga waktu terbatas untuk membeli atau menyiapkan camilan karena jadwal yang padat. Nah, biasanya ini kan mahasiswa yang bekerja itu tuh kan selalu sibuk ya. Nah, yang terakhir tuh juga kecewa dengan camilan pasaran yang cenderung sebenarnya tuh biasa aja gitu loh. Padahal trending tapi ternyata setelah dirasakan itu biasa aja dan bahannya itu tidak premium. Nah, kalau untuk customer jobs itu, membeli cemilan atau makanan ringan di toko terdekat, merasa bosan dengan camilan biasa yang tidak memberikan pengalaman istimewa apapun, atau mencoba mencari rekomendasi snack trendy yang bisa dibanggakan di media sosial. Nah, juga kalau untuk fit-nya, nah, Fit Scrunchie itu tuh memenuhi kebutuhan pelanggan dengan solusi yang tepat gitu loh, memadukan kualitas premium, rasa unik, harga terjangkau, dan kemudahan akses. Nah, ini nih menjadikan pilihan ideal untuk mahasiswa dan profesional muda yang mencari cemilan kekinian tanpa ribet. So, choose Scrunchie. Berikut adalah link canvas dari bisnis kami, yaitu Scrunchie, di mana segmentasi customer kami ada di mahasiswa, tenaga pendidik, karyawan kampus, dan pengunjung kampus, orang-orang di sekitar kampus. Dengan early adopters, mereka yang tinggal jauh dari rumah, sering tidak sarapan, dan aktif media sosial. Problem yang kita identifikasi adalah bahwa segmentasi customer kami ini sering melewatkan sarapan dan memiliki kurang pilihan sarapan dan pilihan sarapan yang tidak memenuhi kebutuhan nutrisi. Dan sekarang ini existing alternatifnya itu sudah ada membeli makanan cepat saji, membeli makanan instan, tidak sarapan, atau membawa bekal. Dari situ, kami ingin menawarkan unique value proposition berupa sarapan praktis dengan rasa otentik, kualitas premium, dengan kombinasi sempurna dalam satu bundle, dan pengalaman santai melalui slogan Sip and Crunch. Kami juga menawarkan high-level konsep berupa dessert yang mendukung gaya hidup dinamis mahasiswa. Maka dari itu, kami menjual infused milk, cookies, dan paket bundling yang praktis dengan porsi yang pas dan ketersediaan di lokasi kampus sebagai solusi kami. Kami menggunakan channel-channel untuk penjualan kami dengan cara penjualan langsung di area kampus, pre-order melalui media sosial, promosi di media sosial, event kampus, dan kemitraan dengan kafe atau restoran di area kampus. Dari situ kami memperoleh pendapatan dari penjualan infused milk, cookies, bundling, dan pendapatan dari sharing profit dengan kemitraan dan dengan kafe. Lalu, cost kami itu terdiri dari biaya bahan baku untuk memproduksi infused milk, cookies, dan biaya produksi dan pengemasan, biaya distribusi dan logistik, dan biaya pemasaran. Key metrics dari bisnis kami itu jumlah produk yang terjual, tingkat repeat purchase, pertumbuhan pengguna baru, tingkat kepuasan pelanggan, dan tingkat efisiensi biaya. Lalu, unfair advantage-nya, kami memiliki branding yang kuat dan daya tarik emosional, rasa otentik dengan bahan pilihan, dan kemitraan dengan kampus. Oke, minimum viable product atau MVP. Jadi sebenarnya apa sih yang dijual sama Scrunchie? Nah, to reiterate, Scrunchie itu adalah sebenarnya brand dessert artisanal yang menghadirkan kombinasi infused milk dan cookies dengan cita rasa yang sederhana namun otentik gitu loh. Nah, jadi produk utama Scrunchies itu ada infused milk dengan berbagai rasa, Berry Bliss, Coco Munch, dan Golden Flakes. Juga ada cookies kita yaitu Coco Crunch. Dan juga ada paket bundling kita yaitu Sip and Crunch, yaitu kombinasi cookies dan juga milknya. Nah, apa sih sebenarnya key features and differentiation yang membuat Scrunchie itu beda? Pertama itu kombinasi rasa infused milk dan cookiesnya yang unik dan juga berkualitas premium. Kedua itu adalah fokus pada nostalgia melalui produk yang sederhana namun berkesan gitu loh. Dan juga pemesanan yang mudah secara online dengan pengiriman yang cepat dan sistem yang terorganisir gitu loh. Nah, customer flow kita, gimana sih cara kita menjual produk kita? Pertama itu adalah kunjungi Instagram kami, yaitu isi Google Form untuk memilih produknya. Kedua itu adalah lakukan konfirmasi pembayaran melalui rekening yang kami sediakan. Lalu kita pilih metode pengambilan self pickup di kampus UI atau mungkin pengiriman via kurir online bisa juga. Nah, juga kita step terakhir adalah untuk menikmati kombinasi lezat dari Scrunchie gitu, Sip and Crunch kita. Nah, untuk testimoni sebenarnya banyak yang bisa kita tunjukkan. Salah satunya itu adalah testimoni dari pelanggan kita yang merasa bahwa cookies dan susu dari Scrunchie itu suka banget deh gitu. This to make a perfect combo untuk cemilan yang murah tetapi tetap enak gitu.
Nah, untuk page link kita tertera di PPT, itu adalah https://www.instagram.scrunchy.id. Nah, lalu untuk prototype pictures kita mungkin terlihat itu ada scrunchy cookies-nya belum tanpa kemasan, itu fresh from the oven and just baked. Nah, juga social media page kita bisa dilihat lumayan terurus gitu dengan posting-posting yang menarik dan juga followers yang lumayan banyak, yaitu 941 followers. Makanya Scrunchies menjual only the best. Baik, setelah mengetahui minimum viable dari Scrunchy, di sini kami telah merangkum semuanya dalam everyday test details, test results, conclusion, dan juga takeaway. Jadi, Scrunchy adalah brand dessert artisanal yang menghadirkan infused milk dan juga cookies berkualitas yang premium, dan juga produk kami juga mengutamakan cita rasa sederhana yang otentik, menawarkan nostalgia dalam setiap gigitan, dan juga dapat dipesan dengan mudah secara online, dilengkapi pengiriman yang cepat dan juga sistem yang terorganisir. Lalu untuk durasi pengujian Scrunchy dilakukan selama sebulan. Yang target utamanya adalah mahasiswa dengan usia rentang umur sebanyak 18-26 tahun sebanyak 75 orang. Lalu untuk mencapainya kami membuat kuesioner melalui Google Forms yang akan kami lampirkan. Lalu juga kami membuat promosi melalui Instagram, TikTok, dan juga pembagian sampel di kampus. Lalu untuk hasil dari tesnya, 50 dari 75 orang membeli karena penasaran dengan kombinasi rasa premium namun dengan harga yang terjangkau. Lalu mayoritas juga setuju dan sangat puas dengan harga serentang 20.000 sampai 25.000. Lalu 80% dari pelanggan mengindikasikan ingin membeli kembali produknya karena rasa produk. Lalu 40% dari pelanggan merekomendasikan terutama melalui word of mouth mereka puas dengan harga yang terjangkau dan juga rasa yang premium. Lalu untuk conclusion sendiri, rata-rata pembeli bersifat persevere. Kenapa? Karena Scrunchy sendiri memiliki kombinasi unik infused milk dan juga cookies berhasil menarik perhatian dan juga memberikan pengalaman rasa yang berkesan. Terbukti dari tingginya minat pembelian ulang sebanyak 60% dan juga rekomendasi pelanggan sebanyak 40%. Untuk takeaway yang dapat kita ambil adalah pertama, kombinasi produk dari infused milk dan juga cookies diminati karena menawarkan pengalaman rasa yang unik dan juga membangkitkan nostalgia terutama bagi pelanggan yang menginginkan camilan sederhana namun berkesan. Lalu harga juga dianggap terjangkau karena kualitas yang ditawarkan dan juga kemasan produk yang bagus. Lalu untuk kedepannya kami akan fokus pada perluasan jangka audiens dengan meningkatkan promosi dan juga strategi go to market yang lebih baik, menambahkan varian rasa baru, lalu yang terakhir adalah meningkatkan programabilitas untuk mendorong pembelian ulang. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai Customer Acquisition Plan yang kami buat untuk Scrunchy. Kami memiliki pendekatan yang struktur menggunakan marketing funnel AIDA dan juga akan memastikan mereka menjadi pelanggan setia kami. Jadi langkah-langkah ini dimulai dari membangun kesadaran, menarik minat, menciptakan keinginan, dan hingga mempermudah mereka untuk melakukan pembelian. Pertama-tama mari kita bahas tahap awareness atau kesadaran. Jadi kami akan memanfaatkan media sosial yang sangat digemari oleh mahasiswa seperti Instagram, TikTok, dan juga WhatsApp status. Selain itu kami juga bekerja sama dengan organisasi kampus dan juga komunitas mahasiswa untuk meningkatkan visibilitas. Kami bahkan memiliki stand di acara kampus seperti bazar mahasiswa dan juga seminar untuk lebih dekat dengan audiens kami. Setelah menciptakan kesadaran, tahap berikutnya adalah menarik interest atau minat. Di sini kami menawarkan diskon pembelian utama dengan kode referral untuk teman-teman mahasiswa. Kami juga membuat bundling produk seperti kombinasi cookies dan juga infused milk dengan harga yang terjangkau. Serta kami memberikan produk gratis untuk feedback dari komunitas kampus. Selanjutnya kami masuk pada tahap desire atau keinginan. Jadi kami akan menawarkan promo loyalty untuk pembelian berikutnya, paket hemat untuk kelompok teman, contohnya paket nongkrong untuk sampai 5 orang, dan juga promo spesial saat event kampus besar seperti ulang tahun universitas ataupun wisuda. Terakhir, untuk memudahkan proses pembelian, kami masuk ke tahap action. Jadi, kami memastikan sistem pemesanan yang mudah melalui WhatsApp ataupun e-commerce. Jadi, kami akan memberikan pengiriman cepat ke kos-kosan mahasiswa dan tentunya dengan packaging yang menarik yang bisa disesuaikan dengan ucapan personalisasi untuk membuat pelanggan mereka merasa lebih terhargai. Jadi, target pasar utama kami terdiri dari segmen utama yaitu mahasiswa. Jadi, sebagai target utama kami, ada 340.000 orang yang akan kami coba jangkau melalui TikTok, Instagram Challenge, dan juga Bazar Kampus dengan estimasi biasa konversi 500.000 per bulan. Dengan strategi ini, kami berharap dapat mengakuisisi pelanggan dengan cara yang efektif, menarik, dan juga tentunya menguntungkan bagi untuk Scrunchy maupun pelanggan kami. Baik, sekarang saya akan membahas tentang go-to-market strategi kami yang dirancang untuk membawa Scrunchy ke pasar dengan cara yang efektif dan juga menyasar pelanggan potensial kami. Jadi kami menggabungkan dua pendekatan utama yaitu digital marketing dan juga offline presence. Untuk memastikan produk kami dikenal luas dan juga dapat dinikmati oleh semua konsumen dari berbagai kalangan, kami mulai dengan strategi digital marketing campaign. Tujuan utamanya adalah untuk membangun kehadiran online yang kuat melalui media sosial seperti Instagram dan juga Twitter. Untuk menarik perhatian calon pelanggan, kami menyampaikan unique selling point USP Scrunchy dengan cara menarik, baik itu melalui promosi visual yang membuka selera
ataupun konten kreatif yang juga berhubungan dengan gaya hidup pelanggan. Pertama, kami akan menarik pelanggan potensial dengan menggunakan konten yang menarik dan juga informatif untuk menjelaskan produk kami dan mengapa mereka harus membeli Scrunchie. Kami juga fokus pada seasonal promotion di mana kami menyesuaikan penawaran dengan musim atau momen tertentu, seperti perayaan ulang tahun ataupun liburan. Yang kedua, pemasaran yang personalized. Kami memastikan setiap pelanggan merasa terhubung dengan kami melalui personalized marketing. Kami memberikan penawaran khusus, diskon, ataupun hadiah untuk pelanggan yang loyal, serta menjalin interaksi yang lebih personal melalui media sosial. Selanjutnya, mari kita bahas tentang strategi offline presence kami. Selain fokus pada penulisan digital, kami juga mengikuti langkah yang lebih tradisional, namun pun tetap efektif untuk memastikan adanya omnichannel dari Mas Scrunchie, yaitu dengan berpartisipasi dalam pop-up bazaar. Kami percaya bahwa pengalaman langsung adalah kunci untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan konsumen dan memberikan pengalaman nyata yang tidak bisa digantikan oleh promosi digital. Dengan pop-up bazaar, kami berharap dapat menarik perhatian pelanggan dengan cara yang lebih interaktif dan juga langsung. Kami akan memberikan kesempatan bagi mereka untuk mencicipi produk kami, melihat bagaimana produk kami dibuat, dan tentunya membeli langsung di tempat. Ini adalah cara yang efektif untuk memperkenalkan Scrunchie ke pasar, serta memperkenalkan konsep artisanal cookies dan juga serial kami kepada pelanggan baru. Dengan kombinasi digital marketing yang kreatif dan juga offline presence yang memberikan pengalaman langsung, kami yakin strategi ini akan membawa Scrunchie lebih dekat dengan pelanggan kami, memperkenalkan produk kami secara luas, dan juga membangun loyalitas pelanggan yang kuat. Sebagai bentuk implementasi dari bisnis kami menyusun financial plan untuk memulai bisnis. Dengan awal pendirian bisnis kami membutuhkan licenses cost sebesar 3,5 juta, equipment sebesar 0 rupiah karena kami menggunakan peralatan milik kami sendiri seperti oven dan kompor yang sudah kami miliki, marketing cost sebesar 50 ribu rupiah, raw material sebesar 878.500 rupiah, utilities cost sebesar 37.500, dengan total semuanya startup cost adalah 4.466.000 rupiah untuk mendirikan bisnis Scrunchie. Oke, selanjutnya kita masuk ke PNL forecast. Pertama-tama mungkin kita bisa ngeliat untuk 2025 sendiri, proyeksi kami untuk penjualan cukup meningkat setiap bulannya. Hanya saja memang terjadi penurunan di bulan Juli dan Agustus. Kami proyeksikan akan terjadi penurunan yang diakibatkan karena banyak mahasiswa yang mungkin rantau, yang akan pulang kembali ke kota asalnya, yang menyebabkan akan terjadinya penurunan penjualan kami secara lumayan cukup signifikan hingga 20-30% di bulan Juli dan 10% di bulan Agustus. Tapi memang akan terjadi peningkatan kembali saat mulai masuk kembali kuliah di bulan September. Kami cukup yakin bahwa akan terjadi peningkatan sales seperti bulan-bulan sebelumnya. Selanjutnya kalau kita ngelihat performa dari margin kami, di gross profit margin konsisten di 52% sepanjang tahun, mencerminkan berarti kita efisien sekali dalam maintain biaya kami, biaya produksi dan strategi harga kita bikin efektif. Selain itu untuk net profit margin, kami rata-rata berada di angka 36,5% dengan puncak tertingginya terjadi di 41,85% di bulan Juni. Hal ini berarti menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan biaya operasional meskipun ada pengeluaran yang cukup besar untuk pembelian alat seperti oven di bulan April, tapi dengan margin yang stabil ini kami cukup yakin bahwa pondasi finansial kami cukup solid untuk terus bertumbuh dan meningkatkan profitabilitas kami. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian financial projection. Untuk 5 tahun ke depan, kami memproyeksikan sales kami meningkat cukup drastis di tahun pertama 32 juta, hingga di tahun kelima itu sebesar 48 juta. Yang dimana berarti peningkatan sebesar 46,1% dari tahun pertama hingga tahun kelima. Untuk expense sendiri, kami juga terjadi peningkatan yang memang diakibatkan oleh biaya gaji yang terjadinya peningkatan UMR setiap tahunnya. Kami memproyeksikan akan terjadi UMR dan juga untuk biaya-biaya lainnya mengikuti seiring dengan adanya inflasi. Dengan EBITDA-nya sendiri, kami mengalami peningkatan yang cukup baik hingga 48,38% di tahun kelima jika dibandingkan dengan tahun pertama, yang berarti kami terus meningkatkan penjualan dan juga efisiensi dalam operasional kami. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang unit economics dari Scrunchie pada tahun 2025. Mari kita lihat angka-angkanya. Revenue kami mencapai 30 juta,6 sekian dengan COGS sebesar 15,6 juta sekian yang akan menghasilkan gross profit sebesar 16,9 juta atau 52% dari gross profit margin. Setelah mempertimbangkan operating cost sebesar 5 juta, operating profit kami diperkirakan akan mencapai 11,9 juta. Yang lebih menarik lagi, mari kita fokus pada metrik dari unit economics. Jadi customer acquisition cost kami sebesar 8.000 yang menunjukkan efisiensi biaya dalam memperoleh pelanggan. Lalu customer lifetime value sebesar 57.393 yang mencerminkan nilai jangka panjang setiap pelanggan.
Lalu untuk average revenue per user kami sebesar 40.800 menunjukkan potensi pendapatan rata-rata yang signifikan per pelanggan. Jadi fokus utama Scrunchie adalah menjaga biaya akuisisi rendah, meningkatkan retensi pelanggan dan juga mendorong upsell untuk memaksimalkan daya pelanggan dalam jangka panjang. Dengan unit ekonomis yang stabil ini, kami yakin Scrunchie akan tumbuh secara berkelanjutan dan menghasilkan profitabilitas yang stabil. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian funding plan. Yang pertama, how much funds required to reach to the next level of the venture. Selanjutnya, dana yang kami butuhkan untuk meningkatkan skala perusahaan kami adalah sekitar 50 hingga 100 juta estimasinya untuk digunakan meningkatkan kapasitas produksi yang pertama, kemudian memperluas distribusi, dan juga meningkatkan pemasaran digital dan juga inovasi produk kami tentunya. Selanjutnya yang kedua, how much have been bootstrapper, if not why. Selanjutnya, kami tuh telah memanfaatkan dana bootstrap pribadi untuk memulai produksi skala kecil sejauh ini. Riset dan pengembangan resep, dan membangun branding awal. Hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko dan membangun pijakan awal sebelum mencari pendanaan eksternal lebih besar lagi ke depannya. Selanjutnya untuk how much can be bootstrapped, bootstrap masih dapat digunakan untuk kegiatan seperti penyesuaian branding, inovasi kecil pada produk-produk kami saat ini, dan pemasaran melalui media sosial yang lebih organik. Estimasi maksimum yang bisa dibootstrap oleh kami sekitar 20 juta rupiah. Selanjutnya untuk how much external funding required, if not why. Untuk mempercepat ekspansi dan menjangkau pasar yang lebih luas, tentunya kami membutuhkan pendanaan eksternal. Dengan estimasi perkiraan 150 hingga 500 juta, pendanaan ini akan kami alokasikan untuk meningkatkan kapasitas produksi, membuka channel distribusi baru, serta meningkatkan aktivitas pemasaran untuk meningkatkan kesadaran merek Scrunchie ini dikenal oleh banyak orang. Selanjutnya untuk funds utilization strateginya, kalau kita breakdown lebih detail lagi, biaya-biaya yang akan kami gunakan dari external funding tadi dan juga biaya-biaya yang udah kami keluarkan, yang pertama tuh untuk riset dan pengembangan itu sebesar 10 juta rupiah, karena kami ingin mengembangkan inovasi produk lebih jauh lagi, terutama untuk cookies dan juga susu kami. Selanjutnya untuk sertifikasi produk seperti BPOM, halal, dan lain-lain membutuhkan biaya yang cukup besar di mana kami mengestimasikan untuk semua sertifikasi di 10 juta rupiah. Selanjutnya untuk pengemasan produk yang jauh lebih menarik dibandingkan hanya menggunakan plastik biasa, kami ingin mengembangkan pengemasan produk yang lebih baik di mana dengan estimasi harga 15 juta rupiah. Selanjutnya pembelian peralatan produksi itu seperti oven industri yang lebih besar kapasitasnya kami estimasikan di 50 juta rupiah agar kami bisa melakukan oven sekaligus dalam waktu yang bersamaan dengan jumlah yang cukup banyak karena saat ini kami cukup terbatas hanya sekitar 10 cookies dalam satu oven. Selanjutnya sosial media ads, kami ingin melakukan advertising besar-besaran di sosial media karena saat ini sedang sangat-sangat marak digunakan oleh semua orang. Selanjutnya juga konten sosial media sebesar 5 juta rupiah, kami ingin menggunakan influencer dan juga review makanan. Selanjutnya kami akan mengikuti acara-acara bazar dengan estimasi penyewaan beberapa bazar itu di 10 juta rupiah. Selanjutnya kami juga akan melakukan kerjasama dengan retail dengan estimasi di harga 15 juta rupiah atau kalau kami bisa memanfaatkan dengan sistem bagi hasil akan lebih baik lagi. Kemudian kami menggunakan sistem manajemen pesanan seperti Alsera dan lain-lain di mana dengan estimasi 5 juta rupiah. Selanjutnya kami akan menambah karyawan untuk produksi di mana di harga 6 juta rupiah sesuai dengan UMR nanti ke depannya. Selanjutnya untuk biaya operasional kami mengestimasikan di 10 juta rupiah. Selanjutnya untuk pembelian bahan baku kami estimasikan di 50 juta rupiah dengan berbanding lurus dengan peningkatan penjualan kami. Tim di balik Scrunchie terdiri dari Fabian Ramadan selaku CEO yang bertanggung jawab atas kepemimpinan keseluruhan bisnisnya. Lalu ada Aisyah Malika selaku CMO yang bertanggung jawab atas strategi pemasaran merek. Ada saya sendiri Adinda Alias selaku COO yang bertanggung jawab atas manajemen operasional. Dan terdapat Jensen Farel selaku CFO yang bertanggung jawab atas segala perencanaan keuangan di bisnis Scrunchie. Dan tim yang memiliki komitmen kuat dan pengalaman di bidang kuliner autentik yang berkualitas tinggi, kami yakin bahwa bisnis kami bisa menjadi bisnis yang sukses. Baik, sekian dari presentasi kami. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Kami berharap bisnis Crunchy ini dapat berjalan lebih baik lagi ke depannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan pitching ini karena kita masih belajar dalam pembuatan bisnis ini. Terima kasih.